Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar di rumah. Sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Seli yang akan memberikan pembelajaran pada hari ini dalam tema 2, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ayo kita saksikan video pembelajaran berikut. Apa kamu suka makan buah? Buah apa saja yang menjadi favoritmu? Dan tahukah kamu apa saja manfaat buah-buahan yang biasa kamu makan? Buah-buahan dapat menghindari kamu dari berbagai macam penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, kesehatan kamu juga akan dapat terjaga. Ayo kita nyanyikan lagu buah-buahan dengan nada lagu Balonku. Asal mula belimbing wuluh. Dahulu kala terdapat sebuah desa yang bernama Desa Manis. Desa tersebut terkenal dengan desa yang memiliki buah-buahan yang sangat manis. Di tepi sungai Desa Manis terdapat sebuah gubuk kecil. Sebuah gubuk tua yang dihuni oleh seorang gadis yang cantik jelita bersama dengan seorang neneknya. Gadis itu bernama Wuluh. Usia Wuluh telah memasuki masa kedewasaan. Sejak masa kedewasaannya tiba, dia gemar menanam buah-buahan di halaman rumahnya. Setiap buah yang ia tanam selalu menghasilkan buah yang sangat manis. Begitu pula neneknya yang sedang sakit. Hingga pada suatu hari neneknya meninggal. Wuluh begitu sedih. Kini Wuluh hanya tinggal sebatang kara. Hanya tanaman yang ia tanam yang selalu menemaninya. Wuluh begitu menyukai belimbing yang rasanya begitu manis dan segar. Buah yang kecil dan berwarna hijau serta kekuningan. Suatu ketika, tanaman yang ia tanam diserang oleh hama yang menyebabkan tanaman miliknya mati. Namun, hanya satu yang tidak diserang oleh hama tersebut, yaitu belimbing. Begitu sayangnya Wuluh terhadap buah tersebut, membuat ia enggan berbagi kepada siapapun. Hingga suatu hari, ada seorang pengemis, yaitu seorang nenek-nenek yang sudah pikun, singgah di rumahnya. "Cu, bolehkah nenek ini singgah sebentar untuk istirahat di bawah pohon ini?" tanya nenek tersebut kepada Wuluh. "Tidak, ini milikku. Tidak ada seorang pun yang boleh mendekati tanaman ini," bentak Wuluh. Wuluh begitu geram dan marah melihat nenek tersebut yang tidak beranjak dari tanaman miliknya. Lantas Wuluh melemparnya dengan belimbing yang telah busuk. "Begitu jahat sifatmu, nak. Tak sebanding dengan wajah dan parasmu yang cantik dan lembut. Tidakkah kamu menyadarinya, nak?" ucap nenek sambil berusaha bangun. Keesokan harinya, Wuluh bangun dan langsung menuju ke tanaman belimbing tersebut. Dengan senangnya, ia memetik belimbing itu. Saat ia makan buah belimbing, ia merasakan buah yang dulunya manis berubah menjadi masam. Wuluh langsung menangis sejadi-jadinya karena buah kesayangannya yang dulunya manis kini telah berubah menjadi masam. Ia sangat sedih dan ia ingat akan suatu hal yang dikatakan oleh seorang nenek kemarin yang telah ia bentak. Wuluh sangat menyesal atas perbuatannya. Kini, buah yang dulunya manis telah berubah menjadi masam. Belimbing yang masam tersebut diberi nama belimbing Wuluh yang merupakan tanaman si Wuluh. Nah anak-anak, pesan moral yang dapat kita ambil dalam dongeng asal mula belimbing wuluh tersebut adalah yang pertama, kita tidak boleh pelit
rela berbagi kepada sesama, dan selalu berkata sopan kepada orang lain. Kita juga harus memiliki perilaku berani meminta maaf dan jujur mengakui kesalahan, karena dengan meminta maaf, perasaan kita akan terasa lega. Contohnya, Dina tidak sengaja menumpahkan air dan terkena baju Vera. Kemudian, Dina segera mengambil lap dan meminta maaf kepada Vera. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar berhitung. Pada minggu pertama, Raka memanen buah semangka sebanyak 15 kg. Kemudian minggu berikutnya, ia memanen lagi sebanyak 20 kg. Sekarang, berapa banyak seluruh buah semangka yang dipanen Raka? Nah, cara penyelesaiannya, minggu pertama Raka mendapatkan 15 kg buah semangka dan minggu kedua 20 kg. Hasilnya jika ditambahkan 15 ditambah 20 adalah 35. Nah, untuk kalimat matematikanya, 15 ditambah 20 itu sama dengan 20 ditambah 15. Hasilnya sama-sama 35. Pertukaran letak bilangan pada penjumlahan tidak akan mempengaruhi hasil penjumlahannya. Jadi hasilnya tetap akan sama. Jadi 15 ditambah 20 itu sama dengan 20 ditambah 15. Jumlah buah semangka yang dipanen Raka totalnya adalah 35 kg. Contoh di sini Kak Citra punya penjumlahan ya. Ada 535 ditambah 400, lalu kita balik 400 ditambah 535. Nah, untuk mencarinya kita bisa memakai penjumlahan bersusun ya. 535 ditambah 400, 5 ditambah 0, 5, 3 ditambah 0, 3, 5 ditambah 4, 9, berarti jawabnya 935. Maka kita tidak perlu mencari 400 ditambah 535 lagi. Pasti hasilnya sama, karena ini hanya bertukar tempat. Jadi 535 ditambah 400 sama dengan 400 ditambah 535. Contoh berikutnya, 275 ditambah 360. Lalu kita tukar tempatnya. Nah, untuk mencarinya sama adik-adik. 275 ditambah 360. 5 ditambah 0, 5. 7 ditambah 6, 7 ditambah 6 itu 13, maka kita tulis 3, menyimpan 1 di depan. 1 tambah 2, 3, 3 tambah 3, 6. Jadi jawabnya 635. Maka kita bisa tahu bahwa ketika dibalik hasilnya juga sama. Jadi 275 ditambah 360 sama dengan 360 ditambah 275. Nah, sekarang jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut di buku tugas kalian. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.